boleh ini gak sih, saya penasaran tongkatnya sih Mas. Apa? Tongkat apa sih namanya? Iya, Tongkat. ya Tongkatnya bener, sih Mas, boleh di-spill gak Mas? Tongkat perbedaannya apa? Terus harus bentuknya, ukurannya seperti apa? Ini apa berarti ini? FDI premium, artinya apa? Selamat datang kembali di podcast Fluid Akhir yang ngomongin sepak bola dan olahraga sampai hari akhir. Kali ini Afif Safi selaku Menpora kedatangan tamu yang sangat spesial. Ini bukan cuma pemuda yang hanya bisa menginspirasi. Jadi pemuda ini juga menjadi kebanggaan untuk Indonesia. Beri sambutan yang meriah untuk Mas Agung Rizky Satria. Halo semua. Apa kabar Mas Agung? Alhamdulillah baik. Terima kasih udah mampir ke podcast Fluid Akhir. Iya. Ini jadi Mas Agung ini profilnya keren sih ya menurut Pemenpora. Jadi beliau ini lolos ke Piala Dunia Timnas Amputasi Indonesia itu di tahun 2022 di Iya. Turki. Iya, benar. Di Turki. Setelah itu di 2023-nya 1 tahun kemudian menjadi top skor di Malaysia. Malaysia. Nah, 2024-2025-nya top skor lagi. Iya, Menpora. Ya, jadi buat Miroslav Klose ya, Anda kalah tajam. Ya, Marco Reus, Lionel Messi ya. Ini wah. Kita mulai dari ini dulu kali Mas ya. Bisa diceritakan fase hidup dari Mas Agung nih Mas sampai sekarang nih kayak gimana itu? Ya, kalau ngomongin fase hidup gue ya yang awalnya kondisi ya kayak biasa. Oh ya. Belum kehilangan satu kaki ya. Jadi kayak ya main sama teman-teman yang lain gitu, main apa aja lah. Terus kondisi yang sekarang yaitu karena kecelakaan bareng orang tua. Waktu itu kan mau mudik ke Jakarta, mau mudik ke kota Palembang. Karena asli kan dari Sumatera Selatan ya, dari kampung lah waktu itu, Tanjung Enim namanya. Nah terus ke Palembang naik motor sama bapak, ibu, adek, terus gue duduk di depan di tangki. Oh, motor. Motor yang ada tangki. Usia berapa tuh kalau boleh tahu? Usia 7 tahun, kelas 7. 2 SD. Iya waktu itu. Terus waktu kejadian ya gue posisinya tidur. Jadi nggak tahu gimana ceritanya, bangun-bangun tuh kondisi kaki udah nggak ada lagi, udah putus. Jadi sadar itu udah di atas mobil yang udah kebuka mobilnya. Mungkin kan ya mobil-mobil pribadi nggak mau ngangkut ya mungkin ya. Jadi kayak kondisi yang parah yang langsung nggak ada kaki. Terus orang tua itu patah tulang, cuma di pen masih bisa gerak, masih bisa jalan, dan kalau ibu itu tangannya sempat patah juga di sini. Dan adek jatuh doang, jadi nggak kenapa-kenapa. Iya. Tapi itu awal sebelum kejadian itu udah suka bola atau belum tuh Mas Agung? Belum suka bola, jadi ya main apa aja sebelum kecelakaan. Suka main yang jauh, jalan-jalan gitu. Tapi ini izin nih Mas Agung, saya bukan niat ngorek lagi kesedihan atau bikin sedih ya. Saya mau biar orang-orang juga ngelihat nih perjuangan Mas Agung, ngelihat sejauh ini jadi top skor, jadi pahlawan lah buat Indonesia lah, itu dia. Nah setelah kejadian Mas Agung, itu udah di usia 7 tahun udah bisa apa yang dirasain Mas Agung? Mas udah sedih kah atau belum, malah kayak belum nih? Awalnya bisa tumbuh lagi ngiranya, mikirnya. Ya apa ya, mungkin ada ya yang putus bisa tumbuh ya, ada kan? Ada. Deadpool. Enggak, ini serius. Awalnya kan waktu kecil. Kecil kan maksudnya belum bisa ini ya. Iya. Belum ilmu biologi. Kan namanya pertumbuhan itu kan akan ada. Ya kayak tanaman dikasih air. Iya, tumbuh dia ke atas. Ya tapi ternyata
nggak ada pertemuan. Dan ya udah ngerasa inilah jalan dulu kan, belajar jalan pakai tongkat, belajar adaptasi kan, terus ya keluar rumah juga kan butuh waktu juga ya, nggak bisa langsung keluar terus berani nunjukin lo kalau pakai tongkat ini masih ini butuh waktu. Iya. Dan ya sampai berjalannya waktu cukup lama lah, dari kelas 2 SD ya, itu aja sekolah aja kadang ya maunya diantar sama orang tua, terus maunya ada yang nemenin, nggak mau sendirian kalau keluar-keluar, pokoknya harus ada teman lah. Karena dengan kondisi yang kayak gini tuh yang ngerasa sendiri aja gitu, belum ada yang sama. Gimana sih rasanya ngerasa berbeda tuh. Ya. Dan setelah itu Mas Agung kayak akhirnya tahu bahwa nggak bisa numbuh lagi atau nggak bisa balik ada kaki lagi. Siapa orang yang bikin Mas Agung kayak kuat buat menjalani hidup? Ya pertama orang tua yang nyemangatin, yang selalu support. Ayo kita keluar, kita ngapain kan, ngajak jalan-jalan juga. Terus ya teman-teman yang lain juga ada yang mau nemenin kalau mau main, apalagi ya main bola ya. Awalnya main bola itu belum mau lah, karena kan dengan kondisi kayak gini kan mana mau gitu teman-teman yang lain main bareng. Tapi waktu itu ceritanya ya saya minta beliin bola ke bapak. Kira-kira dari umur 7 tahun nih, umur berapa nih minta beliin bola nih? Sekitar 9 tahun, 10 di umur tahun. 9. Iya. Wah, beli bola. Iya, karena ngeliat teman-teman ya main bola, cuma kayak buat ngajakin kurang gitu. Karena ya mungkin kondisi mana bisa main bola mungkin kan dalam hati mereka mungkin kan. Terus ya dengan punya bola, ya masa yang punya bola nggak main. Jadi ya udah minta beliin bola. Akhirnya pas waktu bola mereka bocor, nggak bisa dipakai, cuman yang punya bola kan gue tuh. Jadi ya udah bisa main bareng. Wah, itu tuh udah mulai ada unsur sepak bolanya dari tuh situ. ya. Awal minta beliin bola. Tapi minta beliin bola sama ayah kan? Iya. Ayah responnya apa, Gung? Iya dibeliin, tapi waktu itu kan lagi kerja di luar kota ya. Jadi kan cuman by chat aja minta beliin bola, soalnya mau main sama teman-teman yang lain kan. Ya udah pas pulang ke rumah, terus pas balik lagi keluar kota itu sebelum balik beliin bola. Jadi pas mau ditinggal nih dibeliin bola. Udah seneng tuh, main yang tadinya main di rumah aja, terus pas ngelihat ada yang mau main bareng, ya main bareng terus ikut. Berarti emang itu ya kasih sayang orang tua juga yang bikin Mas Agung tuh tumbuh lagi kepercayaannya untuk menjalankan hidup lagi. Itu salah satu anugerah juga itu, orang tua yang memberikan kasih sayang kepada anak. Tapi ketika main bola nih Mas Agung, terus pertama akhirnya gue main bola nih sama teman-teman, apa yang dirasain Mas Agung? Pertama maunya kiper aja. Jadi kayak udah kalian maju, gue yang kiper, soalnya ya kan main bola pakai tongkat ya. Jadi takut ngecelakain teman sendiri. Jadi kayak ya udahlah biar nggak bahaya, jadi kiper aja lah. Tapi kok mudah masuk ya bolanya. Kebobolan. Iya, kebobolan gitu ya. Kayak aduh kenapa ya? Kenapa tuh ya? Pakai tongkat udah, nggak pakai tongkat juga udah, tapi sama aja. Tetap bola. Kan kalau pakai tongkat kan bisa nempis lah pakai tongkat. Nggak pakai tongkat juga bisa nangkep bola. Betul. Cuman sama aja nih, cepet kebobolannya juga. Akhirnya ya udahlah maju aja. Akhirnya gantian kan, di depan aja maksudnya. Diam di depan ya, nerima bola, kalau ada tinggal syuting gitu. Ya udah dari situ dengan posisi di depan itu ya sampai sekarang ternyata. Oh iya, bawa tuh. Ya tadi ya nunggu di depan aja, nerima bola, ya dikit-dikit kocek lah. Ya bisa ngegolin lah. Ada itu di video-videonya tuh, kayak Robben tuh cut inside ke tengah shoot gol. Itu banyak tuh video-videonya tuh. Oh, pertama kiper. Emang pemain favorit ada, pemain bola favorit pas udah tahu bola?
Belum ada. Oh, belum. Masih seneng-seneng Iya, aja masih lah. seneng-seneng aja karena ya teman-teman setiap sore main bola. Jadi ya seneng main bola terus jadinya. Oke, terus baru apa udah mulai kepikiran kayaknya gua jago juga deh main bola deh. Atau main-main aja? Masih main-main aja. Dari kecil SD, SMP, SMA masih main-main aja lah. Ya pengennya sih ikut yang resmi ya, kayak ya ada hadiahnya lah, apa kayak hadiahnya. Cuma ya kayaknya nggak bisa deh dengan kondisi yang kayak gini. Ya bisa sih main yang sama teman-teman biasa, cuman ya main-main fun football aja. Nggak bisa yang ada hadiahnya. Cuma ya pengennya diikut sertain gitu. Gue bisa loh main bola, walaupun ya main bentar, cuman kan ngerasa duh kok bentar banget kadang kalau bentar ya. Tapi ya dari situ ya berharap ya bisa main resminya tuh beneran gitu, yang ada medalinya lah, hadiah apa gitu. Itu dia nih guys, nanti kita pasti bakal bahas ke situ karena ke timnas terus juga lolos Piala Dunia, ya kan? Top skor juga. Kita aja yang timnas senior Indonesia round 4 doang mentok. Nih kan nih timnas lolos lagi ke Turki. Pasti seru dan menarik nih guys. Penuh inspiratif lah pembahasan kali ini. Baru ini udah mulai main senang-senang aja. Baru ada hasrat sedikit kayak gue kayak mau main yang resmi deh gitu kan, ada pialanya gitu. Kemana tuh akhirnya tuh? Siapa? Adakah orang yang ngasih tahu, "Gung, main ke sini aja Mas Agung," atau Mas Agung sendiri yang nyari tahu ada sepak bola resmi amputasi? Dari SMA terus selesai kuliah, mutusin kuliah di Depok, di Gunadarma. Nah terus dari situ kan ya masih main bola, main futsal waktu itu, main futsal karena tinggal di asrama, jadi ada jadwal-jadwal main futsal dan mainnya ya main-main biasa aja kan. Tapi waktu itu pernah kita satu asrama ini ngadain inilah event kayak ya hadiah kecil-kecilan. Nah awalnya gue ngerasa kayaknya gue nggak bisa ikut deh, kayaknya karena regulasi mereka kan ya normal kan. Dan, ini maksudnya izin saya potong Mas Agung, mainnya sama orang-orang normal apa? Orang-orang tim amputasi? Enggak, masih orang-orang normal, masih biasa. Itu masih futsal kan, karena ya latihan gue ikut latihan bareng, terus ya pernah main juga. Dan pas udah mulai kompetisi ya gue sempet jadi cadangan dulu. Pas dimainin cuman bentar doang, habis itu dikeluarin lagi, mungkin ya biar gue bisa main aja ya. Dari situ. Nah terus pengen banget tuh kayak aduh sampai kapan nih kayak gini nih, cuman bisa main bentar doang. Nah taunya itu di sepak bola amputasi ini pas waktu selesai main futsal, itu fun aja ya maksudnya. Iya, istirahat terus ngelihat sosmed, ngelihat Instagram waktu itu, ngelihat temen yang emang kondisinya sama kayak gue. Waktu itu dia foto sama Bayu Semera. Namanya Chandra nama temannya. Jadi ngelihat postingannya Bayu Semera, jadi penasaran nih sama foto yang sebelahnya, kondisi sama kayak gue nih. Stalking nih. Iya, stalking. stalking. Nanya, ayo bang, kapan main bareng? DM apa komentar? DM. DM, langsung DM dia. Karena di tag, di mention kan. DM, ngajakin main bareng, ayo kapan aja, langsung dibalas sama dia kan. Habis itu dia nawarin kalau mau gabung ini sepak bola amputasi aja bang. Apa tuh sepak bola amputasi kan? Kaget kan, maksudnya baru dengar juga dan belum tahu gimana mainnya. Karena dari awal cuma penasaran dan gimana sih kondisi yang sama terus main bareng gitu. Iya. Jadi pas udah nanya dan dia responnya juga cepet ya, positif ya. Dan sepak bola amputasi ini di Sabtu depannya. Jadi di hari Sabtu
gue chat di Sabtu besoknya main latihan. Jadi pas dateng yang ngeliat, wah ternyata gini main sepak bola pakai tongkat yang pakai tongkat siku atau elbow ya namanya. Karena kan biasanya gue main pakai tongkat ketiak satu doang. Nah kalau yang sepak bola amputasi ini harus pakai 2 tongkat. Jadi emang regulasi mereka kayak gitu. Dan nyobain pertama kali juga kayak, aduh nggak kuat nih, kayak yang kirinya udah lama nggak dilatih kan, atau nggak lama dibiasain, jadi kayak agak susah awalnya. Adaptasi lagi nih. Iya. Nah dari situ kan udah mulai tuh tongkat dipinjemin, terus bola dibawa pulang. Habis itu ya udah nyoba-nyoba, dan buat main futsal sama teman-teman yang di asrama masih pakai tongkat ketiak, nggak mau pakai tongkat itu, masih kayak aduh nanti kalau pakai tongkat itu malah apa ya, lebih ngeri lagi. Ngerinya kan ini kan yang biasanya pakai 1 tongkat, ini pakai 2 tongkat kan kayak apa ya, ngecelakain temen gitu. Kayak mungkin mereka ketendang tongkat atau gue yang ini. Tapi ya lama-lama akhirnya aduh nggak bisa nih kalau pakai tongkat ketiak terus. Jadinya nggak biasa. Betul. Dan gue latihan kan biasanya harus pakai ini tongkat 2. Mau nggak mau ya udah gue nyobain aja. Ya udahlah, pelan-pelan aja. Jadi ya nggak ada niatan buat inilah ngecelakain lah. Pokoknya pelan-pelan, jangan terlalu ngambil bola banget. Akhirnya bisa main di teman-teman yang amputasi ya pakai tongkat 2, yang biasa juga pakai tongkat yang 2 juga. Ini menarik nih. Berarti kan itu ada perbedaan tuh. Entah tempo atau apalah di main bersama teman-teman amputasi sama teman-teman yang di asrama, teman-teman asrama. Gimana tuh Mas bedanya itu? Ya bedanya harus nyesuaiin sih. Lebih kayak jangan terlalu deket gitu sama teman-teman yang biasa. Jaraknya ya, karena kan tongkat juga agak lebar nih. Jadi ya harus nyesuaiin juga tongkatnya. Tongkat sebenarnya gantiin kaki ya, cuma jangan sampai ngebiasain tongkat juga kena bola. Walaupun tapi sebenarnya boleh? Nggak boleh. Tetap nggak boleh. Tongkat itu buat jalan aja, bantu lari, bantu jalan. Iya. Kalau ngenain bola nggak boleh. Tapi kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Cuma ya kadang kan yang orang lihat kan sengaja atau nggak sengaja kan nggak tahu. Iya, kan. niat dalam hati susah tuh. Iya. Handsball juga bukan kan? Iya, orang nggak tahu. Tapi ya udah, kalau emang temen ngomongnya sengaja ya udah. Tapi kadang ya sengajain banget kadang. gua angkat tinggi aja, ada bola tinggi biar gak jauh gua bilang. Iya. Nih menarik nih, nanti kita ke regulasi tentang sepak bola amputasi. Kita lihat juga nih tongkat yang dimaksud tadi seperti apa. Tapi sebelum masuk lagi lebih jauh ke sepak bola amputasi Mas, pas main bareng sama anak-anak asrama tuh kayak ada diskriminasi, pernah ada diskriminasi gitu Mas? Yang gue lihat sih ngejaga jarak mereka. Terus kayak apa ya, gue dapat bola atau gue nerima bola, kayak mereka tuh ngebayanginnya nahan gitu. Sebenarnya berasa tuh Mas ya kalau dinahan. Iya, soalnya gue diam aja nih. Kok nggak direbutin? Kan gue ngerasa nggak asik nih. Gue dalam hati gitu. Maksudnya ya udah, kalau kita main ya serius aja main. Jangan kayak apa, gue nggak bisa main nih. Jadi gue ngerasa kayak nggak enak aja yang kayak gitu. Tapi ya lama-lama ternyata jago nih Agung nih, atau kayak nggak bisa diremehin nih. Ya udah, akhirnya udah mulai tuh pelan-pelan ngerebutin beneran. Terus ya passing juga nggak pelan, udah mulai, karena di awal-awal kan mereka nggak tahu gitu. Jadi gue berharap sih undang gue lah pas main bola. Maksudnya tetap jago kok ya. Timnas bro. Iya. Jangan ragu, maksudnya kalau ngoper, kalau nerima operan juga harus siap juga. Berarti Masnya emang kayak ya jangan dianggap beda nih gitu ya. Sama nih, kita sama nih. Iya.
Oke. Berarti buat siapa ya tadi kalau undang gue ya? Bayu Sumerah boleh. Kalau mau skill undang Mas Agung, Bayu Sumerah, kenal gue, aman. Nah, itu begitu ya. Nggak ada diskriminasi, nggak ada. Cuman mereka jadi nggak enakan aja ya. Iya, nggak enakan aja. Suka nahan juga kadang. Dan Mas Agung sendiri butuh intensitas yang lebih nih, yang sama. Kalau mau 100% sekalian. Makanya ke sepak bola amputasi. Nah, baru guys, kita mulai ke sepak bola amputasi. Mungkin yang saya mau tanya regulasinya dulu Mas. Itu kayak gimana nih buat orang yang belum tahu nih regulasinya 11 lawan 11 kah? Ukuran lapangan berapa? Tinggi gawang seperti apa? Ada peraturan lain kah? Regulasi sepak bola amputasi itu yang pertama lapangannya itu kayak mini soccer. Oh, mini soccer. Kalau ukurannya itu panjangnya 60, lebarnya 40. Terus pemainnya ada 7. Oh, 7. Ya, 7 lawan 7. Waktunya 25x2. Terus untuk kiper itu amputasi tangan. Jadi tangannya harus 1. Ya. Tangannya harus 1. Iya. Kalau misalnya berarti kakinya 2? Iya, kakinya 2. Kalau misalnya tangannya masih panjang, kan misalnya diamputasi cuma segini nih. Itu harus diikat. Dimasukin baju harus diikat. Ya, biar dianya enggak gerak-gerak nih. Jadi emang murni 1 tangan. Terus kiper juga nggak boleh keluar kotak. Nggak boleh keluar kotak. Iya, mereka ada kotaknya sendiri kan. Itu kotaknya itu 8 meter. Itunya. Kalau keluar dari itu? Pelanggarannya ya, bisa kartu kuning. Penalti. Kartu kuning. Kartu kuning aja. Iya, dan dapat tendangan ini lawan. Dapat tendangan di garis yang dia keluar itu. Iya. Terus kalau pemainnya ya amputasi kaki ya, mau kaki kanan mau kaki kiri. Terus juga ada yang masih panjang kakinya karena kan ada yang bawaan air ya. Jadi masih ada sisa panjang cuma. Jadi diapain kalau panjang? Ada yang diikat. Jadi di ke belakang diikat, cuma diikatnya tuh dari belakang gitu. Biar dianya nekuk terus, nggak boleh turun. Terus buat tongkat juga harus tongkat. Itu udah tuh full kriteria udah kesebut semua tuh kayak gitu. Iya udah semua. Terus tongkat harus pakai tongkat, tongkat elbow atau tongkat siku. Oke. Itu ada standarnya kah tongkatnya? Nggak ada, aman. Boleh custom juga karena waktu Piala Dunia di Turki 2022 tongkatnya macam-macam nih, ada yang custom sendiri, ada yang emang diceperin nggak Mas? Iya, enggak sih, cuma ada yang kayak yang fair juga ada sih. Mungkin ya beda-beda lah dari negara mereka kan jenis tongkatnya, cuman bentuknya ya sama. Kalau imbang perpanjangan waktu langsung penalti? Ada extra time juga. Oh, extra time juga. Iya. Kartu kuning, kartu merah sama? Sama, kartu kuning. Wasitnya gimana? Wasitnya normal. Oh, itu normal. Iya. Nah, ini kalau misalkan tadi kriteria pemain Mas, ada seleksinya gak? Pernah ada yang seleksi gak? Kalau seleksi ya dari berapa banyak yang mau main. Kadang kan PR-nya ya siapa yang mau main dulu nih. Karena ya mungkin banyak yang amputasi atau banyak yang disabilitas, cuma buat mau main bola kan gak banyak juga. Karena emang ya pertama capek. Kerja keras banget itu kalau mau main bola. Terus lari bolak-balik juga nggak gampang. Iya. Dan pernah gak Mas ada yang ikut seleksi tapi ketolak karena belum masuk kriterianya? Enggak. Cuma ketolak tuh kayak dari passingnya aja udah nggak bener. Oh, berarti skill, berdasarkan skill. Iya. Jadi kayak ya kelihatan lah tetap yang pemain-pemain lama yang kepilih biasanya. Jadi ada pemain baru nih tapi kelihatan larinya kurang nih atau passingnya juga kurang. Ya gugurnya berdasarkan kemampuan aja ya. Nih sekali lagi nih izin beneran cuma mau nanya. Ada gak Mas yang seleksi tapi diamputasinya 2? Enggak, belum ada sih. Selama ini belum ada karena mereka mungkin udah tahu sebelumnya ya, kayak udah ngeliat main sepak bola pakai tongkat. Terus kalau nggak pakai tongkat yang punya tangan satu doang ya yang bisa gerak lah. Salah satunya kan
selama ini ya belum ada yang nggak ada dua-duanya. Iya. Karena ya udah tahu sebelum mereka mau daftar kan udah tahu dulu. Berarti mayoritas kalau timnas sekarang diisi kanan apa kiri, Mas? Apanya? Kebanyakan kakinya. Kiri kayaknya. Kiri kayak. Iya. Ada kanan cuma ya sebagian lah. Kebanyakan kiri dan ya gua tahu lah untungnya kanan sama kiri dengan ukuran sepatu yang sama bisa dapat banyak sepatu mereka. Iya. Enggak. Timnas, ini kan udah mulai masuk timnas. Berarti guys, sekarang kan udah masuk nih. Teman-temannya udah pada ketemu, ada juga perkumpulannya udah ada, saling motivasi juga sampai akhirnya bisa masuk ke timnas. Itu gimana tuh Mas Agung? Pertama kita dari awal cari siapa yang mau main bola. Karena kan gak banyak nih yang mau nih, karena awalnya ya mikir gimana cara mainnya, pakai apa? Kan kita cuma punya kaki satu doang kan. Nah, itu pakai tongkat. Jadi butuh tongkat dong. Gimana nih tongkatnya? Nah, dipinjamilah fasilitas kan. Terus mainnya juga. Jadi kita tuh ya main itu awalnya bingung. Ini gimana nih mainnya, nendangnya. Kan awalnya cuma ngebayangin, terus pas udah praktek juga kita belum ada contoh yang benar-benar pro gitu. Iya benar, belum ada. Akhirnya ya udah coba-coba aja kan, coba yang tadinya larinya tuh kayak biasa aja gitu kan, harusnya lari itu ada lompatannya. Di awal-awal ya larinya kayak jalan aja gitu. Nah itu juga jadi apa ya, yang belum kita tahu ya, tapi kita harus bisa nyesuaiin gitu. Iya. Dan akhirnya ya lama-lama kita ngelihat YouTube atau ngelihat postingan-postingan dari luar yang udah ada kan, apalagi di Eropa udah banyak tuh pemain-pemain yang udah udah biasa lah, dan mereka udah emang hebat sebelumnya juga, udah ikut Piala Dunia lebih awal. Jadi ya kita lihat cara main mereka terus kita praktekin. Jadi ya bisa dah. Ini seru nih guys ya, ini udah mulai ke timnas, udah mulai strategi, regulasi, bahkan karena memang belum ada contohnya justru malah menciptakan sendiri kan. Iya, caranya. Tapi gimana? ini Mas Agung by the way kalau diminum boleh juga nih, ini air. Nih timnas nih, seru. Timnas pertama kali bermain di timnas, Mas Agung inget gak match lawan apa dan gimana? Apa yang Mas Agung rasain membela timnas? Pertama kali itu friendly match. Jadi dari Malaysia kita undang ke Indonesia, waktu itu main di Stadion Sumantri. Gor Sumantri, ya, Kuningan Sumantri, ya, deket nih sini nih. Iya, waktu itu pertama kali di sana. Jadi kita ngundang Malaysia datang, dan kita waktu itu ada 2 tim. Jadi ada Garuda Merah sama Garuda Putih. Nah, gue Garuda Merahnya. Terus yang sebagian Garuda Putih, karena kita sebagai tuan rumah kan lebih timnya. Kan 7 orang yang main ya. Jadi sisanya Garuda Putih. Nah, Malaysia 1 tim aja. Berapa satu tim tuh berarti dibawa sama dia? Berapa orang dibawa? Paling 10 atau sebenarnya 1 tim itu 15 plus cadangannya ya. Kipernya itu 3. Nah, pas waktu main gue main pertama kan, waktu itu 0-0. Jadi waktu main pertama itu rasanya kayak, waduh ini beneran nih lawan Malaysia nih. Iya, ini beneran nih lawannya. Ya apalagi masuk lapangan nyanyi Indonesia Raya. Merinding tuh. Iya. Ya nggak nyangka aja sih, oh ini beneran nih momen-momen yang sebelumnya gue tunggu. Bisa main di Ya kancah internasional. Iya di kancah internasional, bukan lagi nih gala desa apa yang Tarkam antar kelurahan, iya, bukan nih kelurahan. gala desa. Baru denger lagi gue gala desa. Iya. Lawannya bela negara nih sekarang nih gitu ya. Yang tadinya berharap ya yang kecil-kecilan aja, nggak usah yang tinggi banget, ini malah udah antar negara yang Malaysia lagi kan. Mungkin dulu tuh rival banget ya sama Malaysia. Ya udah pas main itu ternyata
kosong-kosong waktu itu. Oh. Pertama kali main terus kayak aduh kayak gini ya rasanya, tapi seru nih dalam hati kan. Seru banget. Dalam hati juga ayo gua harus bisa cetak gol nih. Posisi apa saat udah itu? di depan. Oh, di depan. Iya. Karena pas baru ikut di sepak bola amputasi juga ya gua tuh disuruh di depan aja. Jadi pas main di depan juga ya udah nerima bola, syuting, kadang mundur dikit, syuting dari jauh juga. Pokoknya udah ada inilah insting template udah ada tuh, insting goal gathernya udah ada tuh. Iya. Nah, pas lawan Malaysia itu draw. Terus langsung penalti ya. Waktu itu peraturannya gitu dulu ya. Sekarang tuh udah ada extra time. Nah, waktu penalti itu gue nggak disuruh atau nggak dipilih buat nendang. Jadi waktu itu 2-2 atau 3-3 dulu lah gitu. 3 orang dulu ya. Nah, tapi dalam hati dan gue tuh berdoa, gue juga pengen nendang gitu. Udah tuh. Ini striker mentality bro, emang pengen golin dia pengen. Iya, pokoknya kenapa gue nggak disuruh kan? Mungkin karena gue baru ya waktu itu kan dari Maret 2018 sudah terbentuk. November gue baru gabung. Kayak masih belum di inilah, belum kelihatan mungkin kan. Oke, itu match pertama ya, tapi skornya masih imbang 0-0. Iya. Ini dia pertanyaan nih. Gol pertama ke gawang siapa Mas Agung? Itu pasti tuh ya untuk timnas, teman-teman timnas amputasi, gol pertama Mas Agung. Ya itu dari penalti ternyata draw juga hasilnya yang 3 orang itu, terus koin nih, lempar koin gitu. Kalau menang bebas mau milih nendang atau jaga, misalnya kiper, ternyata kita menang, kita milih nendang. Akhirnya yang kepilih gua. Oh iya. Ya, jadi ya udah gue disuruh nendang gitu. Masuk dan menang. Nah, itu yang pertama kali penalti. Terus pas finalnya juga lawan Malaysia lagi karena ini udah apa nih? Udah antar apa masih nih? Masih friendly match dulu. Ya. Pas finalnya ketemu Malaysia lagi karena yang Garuda Putih ini kalah. Ketemu terus skornya itu 2-1. Jadi gue juga ngegolin pertama, terus yang kedua teman gue. Itu menang 2-1. Iya. Pas golin selebrasi gitu? belum kepikiran. Jadi kayak ya udah peluk-pelukan aja selebrasi ya. Iya. Lagi happy banget soalnya ngegolin di final bahwa Indonesia menang. Dan itu juga kan teman-teman dari asrama pada nonton kan, seangkatan, jadi kayak wah senang banget nih bisa megang piala sama teman-teman juga kan. Angkat piala itu. Walaupun ya friendly match, tapi kan kayak berharap jangka panjangnya bisa sampai Piala Dunia dan waktu itu ya terwujud gitu. Itu ya. Nanti tuh kita ke 2022 tuh. Tapi itu kan pada akhirnya itu bisa ke kualifikasi kan Piala Asia Mas ya. Ini sepak bola timnas Indonesia amputasi ini ada naungannya gak sih? Federasi menaungi kah atau berjalan sama siapa nih? Kita ada federasi sendiri. Jadi di dunia itu ada sendiri juga kan. Kalau biasanya di dunia itu FIFA ya. FIFA kita naungannya. WAF, WAFF gitu. World Amputee Football Federation. Nah, jadi emang regulasi kita beda, federasi juga beda, tapi FIFA juga tahu siapa tuh ketuanya tuh. Gianni Infantino. Ya, dia juga tahu dengan sepak bola amputasi dan ya udah mulai inilah collab lah. Cuman belum jadi satu lah. Nah, terus kita juga di Indonesia ada federasi sendiri juga. Bukan di bawah PSSI, kita ada namanya PSAI, Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia. Nah, itu federasi yang dibentuk sendiri ya emang dari pengurus yang awalnya pemain bola juga. Jadi ya bentuk federasi sendiri dan pengurusnya juga ya mantan pemainnya juga kan yang amputasi juga. Jadi ya tau lah sepak bola amputasi itu seperti apa. Iya. Tapi pernah dilirik gak sama dari federasi gitu, dari PSSI kayak oke lah kayak kita angkat aja lah nih, kita masukin ke PSSI. Mungkin dulu sempat ada rencana seperti itu, cuma karena saya bukan pengurus ya, saya sebagai pemain, jadi kurang tahu kelanjutannya seperti apa. Cuman waktu itu sempat dapat jersey juga yang Mills waktu itu, dapat dikasih juga, disupport bola juga, bola Molten waktu itu dari
PSSI buat kita latihan. Wah, ini perlu dilirik juga nih, ada perhatian khusus nih karena bawa Piala Dunia, bro. Ya kan Indonesia udah pada tahu tuh ada timnas amputasi yang lolos Piala Dunia 2022. Tapi Mas selama ini ada gak kayak pemain kah atau dari manajemen atau siapa yang pernah ngelirik atau silaturahmi ke sepak bola amputasi? Guys, sebentar dulu guys. Nih buat kalian yang mau beli merchandise atau pernak-pernik tentang sepak bola nih yang keren-keren di sini, apa aja ada ya. Langsung aja check out di link di sini nih. Oke? Mantap. Waktu itu pertama kali ada Bambang Pamungkas. Mas Bebe. Iya. Waktu itu kita lagi latihan dia ngelihat kita latihan gimana. Terus karena waktu itu kita ada event mau Piala Asia waktu 2019 waktu itu. Nah, kita disupport lapangan mini soccer waktu itu. Sama itu Mas Bebe. Wih, Mas Bebe, bro. Contoh tuh. Mas Bebe, enggak maksudnya. Mas Bebe jadi contoh. Kan udah jadi sukses atlet, tetap berbaur kemanapun. Mas Bebe pemain. Selain pemain ada lagi. Berarti dia support moral sama lapangan, fasilitas lapangan. Keren. Ada lagi selain Mas Bebe? Terus waktu itu ada juga yang support ya bola sama Bung Ferry. Bung Ferry Persija? Iya. Bung Ferry Paulus apa Bung Ferry? Ferry. Bung Ferry yang ininya Persija, supporternya. Iya. Ya, itu juga pernah support kita. Bola, dikirim bola. Iya. Karena kita mulai bentuk ini juga klub Jakarta. Namanya Persat, kalau ini kan Persija ya, kalau kita Persat, Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Jakarta. Iya. Nama fansnya udah ada belum tuh, Persat Mania? Persat ya Mania. Kita maunya kayak gitu. Biar dibikinin lagu juga sama Bung Ferry kan. Bung Ferry lagunya banyak ya. Itu. Yeah. Tapi liga udah ada liga? Belum, kalau liga belum ada. Karena emang klub-klub di daerah-daerah lain kan masih sedikit ya, belum banyak ya. Jadi mau ada liga tuh kayak kurang support juga lah dari daerah-daerah yang lain juga. Itu kan tadi manajemen pemain udah datang. Iya, supporter udah datang, Mas BP, Bung Ferry. Ada lagi yang datang? Pelatih itu gak ada yang datang? Pelatih waktu itu ada Sintayong. Sintayong. Ya, Coach Sintayong. Waktu kita mau Piala Asia 2025 kemarin, ya dia sempat datang ngasih support. Terus ya bawa ininya juga kan. Bawa samyang, mie samyang Korea. Bukan apa? Bukan. Ininya translator. Ya. JJ. Itu doang sih. Ya nyemangatin lah, dan pernah diupload juga di IG PSSI. Sama Sintayong juga. Diupload. Kalau Patrick Kluivert belum sempat ya datang. Belum tahu kayaknya. Belum tahu. Iya, keburu pergi. Dapat duit keburu pergi. Dia tuh makan popcorn karamel. Iya. Nah, ini yang seru nih yang saat itu emang gempar lah di Indonesia, emang di X juga gue support juga tuh. Cuman gue emang belum tahu pemain-pemainnya yaitu lolos ke Piala Dunia 2022 Turki. Iya. Momen apa aja Mas yang paling keinget Mas? Ya momen lawan Argentina. Ya karena waktu itu kita satu grup sama Argentina, Inggris, Amerika Serikat. Jago. Kalau di ini sih jago-jago ya. Iya. Secara tradisi sepak bola. Iya. Awalnya kita ngelihat, ini negaranya gimana ya? Maksudnya kita ngelihat yang timnasnya, ya emang jago banget ya. Terus yang amputasinya kita masih mepet-mepet nih. Iya, menerka-nerka gimana nih pemainnya mereka, sedangkan sosmednya aja mereka nggak
jalan juga kan. Oh, sosmed nggak jalan. Argentina nggak jalan sosmednya. Enggak, Argentina enggak. Kalau Inggris masih lah ada kelihatan upload-uploadnya. Terus kalau Amerika juga jarang. Pokoknya yang kita nggak tahu tuh Argentina. Iya Argentina. Ini gimana nih pemain? Udahlah, kayaknya sama aja kayak kita mainnya. Belum tentu mereka juga jago. Siapa tuh yang ngomong-ngomong gitu di tongkrongan? Siapa tuh biasanya tuh? Ya kita aja. Ya pas main pertama kali ya lawan siapa? Lawan Argentina. Karena karena kita kayak yakin aja lah bisa. Udah pas waktu lawan Argentina yang pertama ternyata kita kalah 3-0. Oke. Ternyata emang jago banget ya dia. Argentina. Jadi kalau dia diamputasi cuma saudaranya Messi ya. Aguero, tetangganya Aguero jago deh. Oh, tetangga nggak ada urusannya darahnya. Iya. Terus yang kedua, Argentina. Iya terus kedua jago lawan dia. Inggris. Sepak bola maju semua lawannya. Inggris gimana tuh? Lawan Inggris juga sebenarnya ada perlawanan. Coba ya kita lebih banyak diserangnya lah. Kita juga kalah 3-0. Udah tuh kayak, udah kalah 2 kali nih. Kayak harapan mau lanjut fase grup agak susah. Tapi ya udahlah tetap habisin lah. Terakhir lawan Amerika Serikat. Lebih kalah jauh lagi 5-0. Oh jago deh. Iya. Tapi kita ada kesempatan main 3 kali lagi. Jadi buat nentuin peringkat. Ya waktu itu ada 24 negara yang ikut. Gimana caranya mungkin ya buat nentuin peringkat ya main lagi 3 kali. Playoff kali ya hitungannya enggak? Kayak playoff. Ngumpulin poin. Iya, berarti udah bukan Inggris, Amerika lawannya. Bukan ketemu lagi. Siapa lagi tuh? Lawan Prancis, lawan Jerman sama lawan Uruguay. Buset. Itu Piala Dunia semua kan? Prancis Piala Dunia, Jerman, Uruguay Piala Dunia. Lawan Prancis ya kita ngerasa ini udah lawan-lawan yang setara lah. Oh iya. Karena kan mereka kan nggak lolos fase grupnya juga. Oh iya, dia juga berarti kalah kan sama di negara-negara lainnya. Iya, kalah. Terus tapi kita ternyata di menit-menit akhir kalah 1-0. Kebobolan kita. Udah kalah. Terus lawan Jerman. Jerman nih. Ini lumayan ke Paris. Nah, lawan Jerman ternyata kita menang. Loh. Lawan Jerman menang. Iya, menang 2-0. Keren. Iya. Itu momen. Ada cetak gol? Ada. Jerman, bro. Momen pertama gue cetak gol di Piala Dunia itu pertama kali. Dan lawan Jerman. Iya. Gol Indonesia pertama di Piala Dunia. Iya. Agung Rizky Satria ke gawang Jerman. Iya. Kalau tepuk tangan. Bro, Jerman negara tradisi sepak bola maju secara geografis, dia nguasain blok dalam negara ya, secara militer selalu menang kalau perang. Jebol sama Mas Agung. Jerman rematch. Iya, Jerman katanya juga nomor peringkat 7 ya dia di Eropa. Ya di sepak bola amputasi, tapi ya mereka kalah gitu. Jerman. Terakhir lawan Uruguay. Kita kalah 3-2. Tapi 2. Iya. 2 gol Indonesia dari teman. Oh, iya. Yang penting Jerman, bro. Iya, emang Jepang doang bisa ngelain Jerman sama Korea. Indonesia kita punya aktornya nih mengalahkan Jerman. Tapi ada ini Mas, after lolos Piala Dunia, ada perubahan nggak dalam kehidupan, pandangan orang? Perubahan ada, cuma emang nggak banyak ya. Setiap orang kan ya di daerah masing-masing ada yang nyambut mereka pulang, ada juga yang kayak biasa aja. Kalau gua kan masih tinggalnya di Depok ya, jadi nggak langsung pulang ke rumah. Cuma ada berita di rumah tuh ada, cuman buat pulang ke rumahnya belum bisa. Terus ada juga yang emang dari daerahnya yang emang disambut gitu, udah mengharumkan nama Indonesia kan, jadi ya disambut. Ya itu. Udah masuk ke Piala Dunia, bro, keren banget itu. Nah, ini setelah semuanya itu akhirnya lu kayak berpikir kayak, oke, ini ternyata sepak bola jalan gua, kayak gitu gak Mas? Iya, pertama mikirnya ya sepak bola bisa nih jadi kegiatan yang bisa gua lakuin untuk kedepannya gitu. Karena ya waktu itu juga
belum ada yang bisa gue lakuin gitu. Terus semakin banyak event juga kayak semakin punya kesempatan yang luas juga ke depannya. Tapi setelah eventnya ini nih yang masih jadi PR ya. Oke. Kadang ya dari masing-masing kita ada yang nggak ngapa-ngapain lagi. Ada yang emang punya usaha ya ngelanjutin usahanya. Tapi yang serabutan ini kayak ya kadang ada kadang enggak. Iya. Jadi susahnya di situ. Tapi pengennya Mas Agung sendiri gimana ya dengan kalau saya lihat ya, saya pribadi ngelihat timnas Indonesia teman-teman amputasi itu keren banget perjuangannya ya kan. Piala Dunia 2022, terus main setiap ada event juga selalu menyala kayak gitu. Pengennya tuh kayak gimana tuh? Ya pengennya disupport penuh sih sama pemerintah ya, khususnya karena kita kan atlet yang sepak bola amputasi ini punya peluang besar gitu buat lanjut ke jenjang yang internasional, apalagi Piala Dunia, Piala Asia, atau piala-piala lainnya yang mungkin nanti dibuat di negara-negara luar kan. Kita siap diundang juga karena buat kita bisa main itu ya butuh waktu, nggak bisa sebentar. Kita aja kemarin buat kualifikasi Piala Dunia 2026 ini kita waktunya 2 bulanan. Tapi itu juga belum maksimal gitu. Karena ya mungkin dasar kita buat main bola tuh emang pas di latihan aja. Buat latihan mandiri tuh kurang karena ya emang kurang support gitu. Berarti kalau dari kemana ya, ke entah pemerintah lah intinya ya. Kemenpora ya. Kemenpora tuh ya emang harus ada perhatian khusus. Kalau saya kan Kemenpura, misalnya Kemenpura, kita olahraga pura-pura. Ya itu emang harus ada perhatian khusus sebelum pra dan pasca mungkin ya. Pra dan pasca kompetisi itu harus ada mau dikemanain nih, gitu kan harus ada wadah juga biar atlet-atletnya juga terjamin lah hidupnya. Biar bagaimanapun dia juga pahlawan bangsa. Karena udah lolos Piala Dunia sih, itu kan cita-cita tiap negara ya. Tolong selaku ketua PSSI ya, ketua Menpora ya, Kemenpora, tolonglah ini dilihat nih. Saya apa yang bergerak nih? Kenapa kayak begitu? Tapi boleh ini gak sih, saya penasaran tongkatnya sih Mas. Apa? Tongkat apa sih namanya? Iya tongkatnya sih Mas, boleh di-spill gak Mas? Tongkat perbedaannya apa, terus harus bentuknya ukurannya seperti apa? Ini apa berarti nih? FDI premium artinya apa? Nggak tahu nih. Kirain ini yang mana yang kanan sama yang kiri? Sama aja. Sama. Ya. Cuma benar. Cuma emang kalau udah biasa, wah ini kanan nih, ini kiri tuh ada feel-nya. Oh iya, paham. Biasanya kayak awal-awal bingung nih nandainnya pas jatuh ya. Ini kejadian jatuh. Kadang kita ngerasa kok nggak enak, ternyata ketuker. Jadi kayak kebiasaan aja sih. Tapi sebenarnya kalau dari bentuk sama aja, nggak ada bedanya. Berarti tinggal PR ditulis L sama R, right sama right. Tapi kadang ya gue ngenandain di sininya aja. Kadang kayak stiker-stikernya robek dikit, wah ini kiri. Atau kanan ada stiker-stiker sininya. Ini udah termasuk custom apa belum? Ini nggak custom, ini emang dari sananya nih. Yang dimaksud elbow mana Mas? Ya ini buat elbownya ya. Beda berarti sama tongkat yang biasa ya, yang ada di rumah sakit beda. Iya beda. Hampir sama, cuma kekuatannya. Kalau ini kan karbon nih. Ini karbon nih. Iya, lebih kuat. Pedal ya, ada karbon nih pedal. Lebih kuat dia. Kalau yang Tapi kok enteng Mas? Iya, karena emang karbonnya yang bahan biasa. Dan tapi kokoh nih ya. Apa yang di rumah sakit itu kan medis ya, dia nggak kuat. Dia bisa buat main, cuma nggak kuat, tahannya tuh sebentar doang. Iya. Kalau ini ya ini juga bisa patah ya. Di bagian sini nih patah biasanya. Kalau patah beli baru apa servis dulu? Ganti. Ganti langsung. Ya, ganti. Ini kalau cari belinya di mana kalau gini Mas? Ini dari luar sih, impor. Di Indonesia belum? Iya. Kemarin kita Prancis.
Iya. Oh iya nih made in France nih. Di sini juga nih. Merci. Baik ini. Oh iya. Dan ada kayak ininya juga Mas, kategori-kategori gitu, harganya dari yang mungkin kelasnya premium, tengah atau ke bawah. Kalau ini sih lebih menengah ya kalau yang kayak gini. Ini premium tulisannya tuh. Ya yang jenis kayak gini ya bisa dibilang bagus juga lah. Karena emang ini juga full besi ya di sininya. Tapi ada lagi yang bagus itu Ottobock namanya. Itu dari Jerman. Kemarin kita juga sempat nyobain juga. Kita udah beli dari pengurus kita. Jadi dipinjemin lah waktu itu buat kita latihan. Sebenarnya dijual sama mereka, sama pengurus kita. Cuma kita juga masih punya tongkat ini ya sebelumnya. Jadi ya belum ada yang mau pakai itu juga. Karena masih baru. Tapi di luar atau di Turki ya yang udah banyak liganya. Ini Turki udah paling berkembang berarti di antara negara lain. Iya, karena mereka udah jalan kan liganya. Juara dunianya Turki 2022. Oh. Jadi ya mereka tongkatnya lebih bagus dan lebih berisi. Walaupun agak berat daripada ini, cuma ya kekuatannya beda yang lebih awet ya hitungannya. Ya berarti itu kalau mau support Kemenpora dicari yang premium nih. Ini udah tulisannya tuh FDI premium. Lokal bikin lokal, Prancis, kita custom sendiri. Custom sendiri bisa kan? Iya, itulah. Nah, ini ya udah pegang aja, pegang deh, Mas. Pegang sini. Dormannya ya, sini dah. Nah, itu dia. Terus sekarang saya kan ngelihat postingan-postingan dari Mas Agung nih. Iya. Banyak tuh konten-konten tuh. Konten romantisnya juga ada dia habis golin terus nyamperin istrinya disupport langsung di situ ada. Dan ada juga satu konten yang ini dulu mau gue bahas nih. Ada yang konten core itu apa Mas? Core limited edition. Limited edition core. Iya. Iya, itu teman-teman semua Mas. Iya, teman-teman semua. Kita kalau nggak latihan ya kita banyak inilah ngobrol, bercanda, saling sharing. Tapi di situ Mas, jadi penasaran nih saya nih. Adakah yang masih sedih atau yang masih minder, belum pede yang seperti Mas bayangin kah, atau semuanya udah mengamini diri sendiri Mas? Yang gue lihat sih udah berdamai sih. Ya mungkin ada sih ya salah satu, kalau misalnya orang itu terus yang dibully juga ngerasa ini juga sih. Coba ya kita juga sambil ketawa juga lah, nggak yang benar-benar serius di depan umum kita langsung itu enggak. Cuman ya di circle kita aja. Bisa diceritain nggak yang paling unik gitu, paling lucu? Yang paling unik sih yang bawaan lahir ya. Bawaan lahir. Oh, berarti kan ada yang kecelakaan sama ada yang bawaan lahir. Jadi kan kalau bawaan lahir kan biasanya unik nih. Uniknya emang bentuknya itu. Ada yang emang bentuknya ya aneh lah. Maksudnya yang enggak biasanya. Ya ada yang ngomong kayak apa ya? Kayak pentol bakso. Ada yang emang kayak apa ya? Buntut udang. Ya pokoknya yang nggak biasanya. Jadi kita tuh ngelihat lu nggak pakai ini nih, nggak pakai apa? Nggak pakai CD. Karena itunya kayak kelihatan. Padahal maksudnya kos kaki ya. Kadang dia nutupin juga tuh, dia tekuk tuh biar ketutupan sama celananya kan, karena dia nggak pakai kos kaki. Biasanya habis latihan kita jarang pakai ini ya, alat bantu kaki palsu gitu. Jadi kan kayak kelihatan nih yang nggak pakai kaos kaki, nggak ditutupin. Jadi emang bentuk-bentuknya tuh ya aneh-aneh lah, apalagi kadang yang suka digerak-gerakin gitu. Maksudnya? Kakinya yang nggak ada. Kan biasanya ada yang sisa panjang tuh, yang di bawah lutut. Nah itu kan lucu tuh kalau digerak-gerakin kayak gitu. Oh itu dia udah nggak bisa ini, maksudnya udah nggak kokoh lagi. Apanya? Yang paling bawah tuh, bawah lutut itu udah nggak bisa dipergunakan atau gimana tuh? Masih ada tenaganya kah? Masih ada, cuman kan lucu aja ngelihatnya masih gantung gitu.
Kalau ya apalagi kadang megang ya kiper yang kiper gimana? Ya, kalau tangan kan juga ada beda tuh, bukan kaki kiper. Yang kiper ini lebih lucu lagi sebenarnya. Ada yang bentuknya kayak ranting ya. Jadi maksudnya dia tuh kecil, cuma jari-jarinya ini kecil juga. Jadi bentuknya apa ya? Pendek. Terus jari-jarinya kecil. Terus nggak punya kekuatan yang kuat buat ngangkat. Cuman buat narik bisa nih. Ya itu suka lucunya tuh apa ya, kayak standar gitu. Dia ngestandarin kan kita makan gini, dia yang tangan kecilnya tuh standar gitu. Jadi buat nahan badannya. Terus ada juga yang sisa segini kan. Jadi ya suka dijadiin mic gitu kan. Suka halo gitu. Iya, halo. Terus kalau apa? Oke-nya tuh gini doang ya. Cuman kan kita enggak tahu nih oke-nya gimana nih. Terus dadanya dia enggak gini. Oh, udah yang mancing tuh. Oke kan? Terus dia jawabnya gitu. Iya. Terus kalau mau selepet gitu dia gini. Makanya kita harus ngebayangin, dia maksudnya itu loh. Cuman kan kalau yang ini kan bentuknya tuh kayak mic gitu ya emang sebenarnya. Jadi emang ini maksudnya apa deh, cuman kita lucu aja. Tapi kalau dia di tempat umum dia nggak ngeluarin itu. Nggak ngemainin tangannya. Ini buat seru-seru di circle-nya kita aja gitu. Tapi itu yang bikin seru, bikin kangen tuh ya. Iya, cuman kadang mau kita jadiin konten ada yang mau, ada yang enggak. Jadi kayak ada yang masih menahan, enggak malu gue. Iya. Ntar kiper ada ngajakin sweet lah gitu. Udah. Tapi Mas, ini saya sih bangga ya punya Mas Agung yang bisa bawa timnas amputasi Indonesia sampai lolos ke Piala Dunia 2022. Mungkin mudah-mudahan kalau sekarang juga usianya masih usia prime nih. Kalau ini tahun-tahun depan berarti ya, kalau sekarang belum rezeki tahun depan ada lagi, terus bisa lolos melangkah jauh ke Piala Dunia, dan support dari masyarakat dan pemerintah juga imbang tuh terhadap Mas Agung. Nah, kalau gimana ya ngomongnya? Kalau misalkan masih ada orang yang kayak Mas Agung yang di luar sono tapi dia masih minder, dia masih sedih, belum bisa bangkit dari keadaan gitu. Ada gak kayak pesan-pesan atau motivasi dari Mas Agung sendiri buat teman-teman amputasi? Untuk teman-teman amputasi, ya intinya jangan malu lah. Kan pertama kan ya mungkin ada yang masih ada rasa malu ya, karena ya kita berbeda. Karena juga di teman sekeliling-keliling atau di lingkungan kita juga ngerasa nggak bisa apa-apa gitu. Jadi ya jangan malu, terus berusaha. Apa yang kita mau ya udah kita lakuin. Kita masih punya mimpi gitu, punya masa depan buat apa yang mau dilakuin ya lakuin gitu. Apalagi kan ya mungkin saya, teman-teman yang lain juga buat konten tentang kita yang masih semangat atau prestasi kita yang sekarang ya, itu buat teman-teman yang lain juga lah, biar termotivasi, semangat lagi. Oh ternyata masih ada loh yang bisa dilakuin. Terus buat masyarakat juga jangan ngeremehin gitu, jangan nganggap kita nggak bisa ngelakuin apa-apa. Ya kalau bisa juga kita butuh support juga. Kita dipekerjakan. Mungkin kan teman-teman yang disabilitas kan mungkin untuk bekerja itu masih kurang lah. Masih nganggapnya ya nggak bisa apa-apa gitu. Jadinya ya sebagian ada yang usaha gitu. Jadi ya semangat dan jangan pernah menyerah lah. Oke, semangat dan jangan pernah menyerah. Berarti kita ya bukan mati kan, kita kan. Kita ya tetap bisa menjalankan kehidupan. Kalau sekarang yang bikin Mas Agung semangat siapa sih? Ada sosok lagi kan, kalau awal-awal tuh orang tua ya yang support. Sekarang ada yang bikin makin semangat lagi menjalani hidup. Ada. Ya udah punya istri, ya jadi lebih semangat lagi karena ada orang-orang tersayang yang pengen dibahagiain. Amin. Mudah-mudahan bahagia ya. Itu bro, top skor. Jerman, golin Jerman. Kurang keren apa golin Jerman.
Mas Agung, ini ada titipan pertanyaan nih dari Dance Lover nih. Kalau di posting biasanya banyak yang nanya dari teman-teman Dance Lover. Vio namanya nih. Dari semua latihan fisik seperti strength, keseimbangan, fleksibilitas, kardio sampai pemulihan, yang mana yang paling berat buat Mas Agung Rizky? Strength sih paling berat. Karena kita nggak hanya kuat di kaki, cuma di tangan juga. Oh iya. Karena shoulder juga kan harus kuat. Terus ininya juga, genggamannya juga. Itu kadang awal-awal suka kaku nih. Terus kapalan juga. Jadi harus kuat nih cengkramannya, ininya, terus nahan ininya badan kita. Apalagi kaki kan kita agak ada lompatan ya kalau lari ya. Jadi emang betis, paha juga ngerasa harus kuat juga dan capek rasanya. Oh, berarti ngapain tuh dia strength-nya? Pull up lagi? Ini yang kayak gini nih. Iya, pull up. Iya, pull up sama lupa barbel. Iya, barbel juga, ya barbel yang ke atas itu juga bisa. Terus bicepnya juga. Iya, ini kenceng tangannya, bro. Sama ini nggak sengaja ya. Latihan ini. Terus kaki juga. Sebenarnya kalau kaki tuh semua teman-teman yang disabilitas harusnya dilatih terus ya, karena mereka itu kan ya jalan ya menggunakan kakinya satu-satunya, cuma ada sebagian yang bergantung pada alat bantu kayak kaki palsu sama tongkat. Jadi mungkin kebiasaan itu yang buat mereka kurang kuat di kakinya. Kalau gue ngerasa gue nggak sering bergantung sama tongkat buat di rumah, jadi sering lompat-lompat. Nah itu udah termasuk ngelatih gitu. Jadi mungkin ya betis gue agak gede, terus mungkin badan gue agak tinggi karena itu. Ya. Sholat juga nggak bergantung sama tongkat. Harus ngebiasain berdiri karena kayak malu aja ngerasa yang lain berdiri kok gue duduk. Kadang jadi pusat perhatian juga nih, ini ngapa duduk nih. Ada lagi? Oh, masih dia nih. Apakah standar Indonesia untuk atlet disabilitas masih dipandang sebelah mata? Bagaimana dengan fasilitas? Apakah ada perbedaan dengan pemain bola pada umumnya? Wah, ini yang lagi jadi concern nih. Harus merata, ya kan, terhadap semua atlet. Baru ngomong kemarin. Ya, masih dipandang sebelah mata sih. Karena masih belum full support dari pemerintah ya khususnya ya. Terus untuk fasilitas juga ya untuk sekarang lumayan lah, masih ada perkembangan daripada sebelumnya. Yang dulu itu kita gawang aja dari kaki palsu. Jadi yang punya kaki palsu dijadiin gawang nih. Jadi belum ada gawang yang benar-benar ada jaringnya, ada ininya, ukurannya, belum ngerasain hal itu. Dan sekarang ya kita udah ada gawang sendiri, ukuran sendiri juga kan. Terus lapangan juga ya ada yang inilah ngasih atau ada yang minjemin dengan harga yang miring gitu. Yang ngasih tuh orang-orang random aja? Iya, random aja yang emang pengen support gitu. Iya. Wih, kirimin bola di Dance TV. Ya. Bola. Ada lagi? Boleh tepuk tangan dulu buat Mas Agung. Berarti event-event terdekat nih apa nih Mas Agung? Terdekat rencananya di Jepang nanti ada Challenge Cup namanya. Challenge Cup. Yeah. Jepang ngadain antar negara. Iya, jadi Jepang buat Challenge Cup ngundang negara Indonesia, Costa Rica dan Polandia kalau nggak salah, dan mungkin ada negara-negara lain yang belum tahu negara apa aja. Jadi gitu buat ya kompetisi inilah biar ada event juga kan. Iya. Piala Dunia ada lagi berarti? 2030 tuh berbarengan tuh sama kelolosan Piala Dunia Timnas Indonesia senior tuh. Amin. Lu kalau gue ngomong begitu. Amin ya. Amin. Kira-kira Mas Agung 5 atau 10 tahun lagi ada terbayang mau apa jadi pelatih kah atau usaha kah? Berharap sepak bola amputasi ini berkembang ya. Keren banget. Jadi di setiap daerah
kan sekarang udah mulai berkembang. Cuma rata-rata ada di daerah Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur yang kebanyakan. Nah, cuma ya berharapnya ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Jadi sepak bola amputasi ini tuh ya lebih dikenal lagi lah sama masyarakat Indonesia semuanya. Dan ya berharapnya juga sejahtera juga para pemain-pemainnya. Jadi nggak cuma di bola, tapi selain di bola ya tetap ada support lain gitu. Dan ya saya berharap juga bisa selalu punya kekuatan ya buat kerja keras lagi karena udah punya pasangan hidup, buat terus ngebahagiain, buat kedepannya ya lebih baik lagi, mulai dari fasilitas untuk keluarga, terus untuk sepak bola amputasi juga lebih baik lagi, dan buat masa depan teman-teman yang disabilitas, pemain-pemainnya juga terjamin semuanya. Amin. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Mas Agung. Saya ini cukup terharu ya, terharu juga, tamparan juga buat orang-orang yang kayak kita yang dikasih kesempurnaan tapi masih males. Masih males itu, wah ini bro, samping kita golin Jerman sekali lagi ya. Dan saya selaku Menpora izin juga kepada Kemenpora ya. Ini sepak bola timnas Indonesia ya, timnas Indonesia teman-teman amputasi udah berhasil lolos ke Piala Dunia 2022, nanti bakal main di Jepang. Nanti kalau ada Piala Dunia pun ya kansnya ini besar untuk lolos ke Piala Dunia di 2030. Yeah. Jadi buat gua ini suatu hal yang sangat positif buat saya ya, hal yang sangat positif. Ada sepak bola timnas Indonesia, teman-teman amputasi, tolong difasilitasi ya, jangan fasilitasnya malah diamputasi lagi. Afif Safi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jangan lupa nonton Peluit Akhir bareng gua Afif Safi. Dan kalau kalian mau nonton selengkapnya, langsung aja download Dance Go. Segera langsung di-download tuh. Kalian pasti gak bakal nyesel karena masih banyak konten-konten yang seru lainnya. Oke?